Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat Kamis siang tadi. Kebakaran yang diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di salah satu rumah membuat warga sekitar panik. Seorang polisi mengalami luka bakar serius saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa yang berujung ricuh di depan gedung Kemenpora. Polisi menetapkan 6 tersangka dengan jeratan pasal berlapis. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah truk trailer bermuatan kertas seberat lebih dari 40 ton mundur dan terguling di Jalan Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Truk kemudian menimpa sebuah minibus hingga ringsek. Polda Metro Jaya mengungkap 1.243 kasus narkoba sejak bulan Mei hingga Juni 2025 dengan barang bukti mencapai 321,5 kg. Dalam pengungkapan ini sebanyak 1.672 orang berhasil ditangkap dan terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Selama kurun waktu Mei hingga Juni 2025, Direktorat Reserse Narkoba bersama Satuan Reserse Narkoba Polres jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sebanyak 1.243 kasus tindak pidana narkoba. Dalam temuan ini, Polda Metro Jaya juga merilis para tersangka dengan total mencapai 1.672 orang dan terancam hukuman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Kendati demikian, 60% dari jumlah itu dilakukan rehabilitasi. Atas keberhasilan pengungkapan ini, Polda Metro Jaya telah menyelamatkan sebanyak 767.279 jiwa dari bahaya narkoba. Secara nominal, nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 53,51 miliar rupiah. Kami sampaikan barang bukti yang kami sita sebanyak 321,5 kilogram. Ya, sekali lagi 321,5 kilogram dengan rincian ganja sebanyak 179,19 kilogram, kemudian sabu 33,15 kilogram, ekstasi 16.793 butir, tembakau sintetis 4,52 kilogram, obat-obat berbahaya 166.327 butir, kemudian ada liquid THC 2.360 ml, kemudian ketamin yang merupakan prekursor dari narkoba 2,87 kg, kemudian ada serbuk bibit sinte yang dikenal dengan zat MDMB VN Pinaka 7,86 kg, kokain 1,48 gram dan heroin 1,56 kg. Barang bukti berbagai jenis narkoba dengan total 321,5 kg itu kemudian langsung dimusnahkan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Ahmad Muzani mengatakan Sekjen MPR RI belum melaporkan pada dirinya akan adanya surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Sekjen Partai Gerindra ini juga tak mengetahui adanya komunikasi antar pimpinan DPR RI, DPD RI, dan MPR RI perihal adanya surat tersebut. Dari Forum Purnawirawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak belum ada komunikasi antar pimpinan gitu? Belum. Sebelumnya menurut Jokowi tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun Jokowi juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu paket tak terpisahkan. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket.
Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan Wapres. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN dalam rapat umum pemegang saham tahunan 2024 mengumumkan revenue yang diterima sebesar 7,95 triliun sepanjang tahun 2024. Selain itu, RUPST juga memutuskan untuk tidak membagi dividen dan fokus perkuat modal dan ekspansi digital. PT Media Nusantara Citra Tbk MNCN menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024 yang berlangsung di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Dalam rapat tersebut, MNCN mengumumkan revenue yang diterima sebesar 7,95 triliun sepanjang tahun 2024, naik 2% dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,78 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan tersebut merupakan kontribusi utama dari konten digital yang dimiliki MNCN yang naik 4%, serta segmen konten dan IP yang melesat sebesar 38% dari 1,28 triliun menjadi 1,76 triliun. Dan terdapat kenaikan pendapatan berlangganan di layanan digital RCTI Plus dan Pisin Plus juga melonjak sebesar 44%. Selain itu, RUPST menyepakati tidak ada pembagian dividen untuk para pemegang saham. Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. I3, sisa keuntungan perseroan akan dibuka sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha perseroan di industri media dan hiburan, khususnya dalam bidang digital. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan dan melaksanakan pembagian bonus serta menggunakan keuntungan sesuai kebutuhan dan peraturan di bidang pasar modal. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Setelah sepakati gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali menyerang Gaza. 80 orang tewas. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.